Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita karena telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Selamat pagi menjelang siang untuk semua adik-adik peserta kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih KPU Go to Campus, yang mana pertemuan kali ini kita dengan adik-adik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Senang sekali saya Laila Kadri selaku moderator yang akan memandu acara ini, dan semoga adik-adik tetap semangat ya mengikutinya meskipun pertemuan kita secara virtual dikarenakan kondisi masih pandemik ya. Nah, adik-adik, untuk kelancaran acara ini baiknya masing-masing menonaktifkan audionya dan juga mengontrol koneksi agar masing-masing peserta bisa mengikuti secara tuntas. Dan harapannya juga adik-adik tidak meninggalkan forum sebelum acara kita selesai, dikarenakan nanti kita akan ada sesi diskusi, kemudian juga ada pengambilan foto bersama, dan nantinya untuk 3 orang peserta dengan mengajukan pertanyaan yang bagus akan kita beri hadiah berupa 3 buah buku yang nantinya bisa diambil di kantor KIP Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Pocut Baren nomor 20, Kampung Laksana, Kuta Alam, Banda Aceh. Kemudian juga perlu kami informasikan di sini bahwa kegiatan kita ini nantinya juga akan disiarkan langsung live di Facebook KIP Kota Banda Aceh. Baiklah adik-adik sekalian, saat ini telah hadir bersama kita Komisioner KIP Kota Banda Aceh yaitu Pak Hasbullah Yunus, MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita bisa dapat mengikuti sampai selesai. Kemudian juga yang spesial nih narasumber kita yaitu Pak Rusnin. Beliau adalah akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian langsung saja ini kita berbicara masalah pemilih pemula. Tentu sangat menarik ya, karena peran pemilih pemula atau pemilih pemuda itu dengan jumlah yang besar mencapai 31%, 31,63%. Yang terakhir ini adalah data di 2019. Selain itu juga pemilih pemula ini sangat potensial sebagai penerus informasi kepada masyarakat. Karena dengan adanya peran dari pemilih pemula ini bisa menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu benar-benar sesuai dengan adanya, sehingga akan meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat. Jadi adik-adik di sini tidak hanya memberi suara, tetapi juga benar-benar memberi suara yang berkualitas. Kemudian juga harapannya dengan adik-adik mengikuti kegiatan ini, ke depannya juga bisa terlibat langsung dalam kegiatan kepemiluan, baik itu sebagai relawan demokrasi, kemudian juga berpartisipasi sebagai panitia pemilihan di tingkat kecamatan, ataupun juga di tingkat kampung, atau bahkan bisa menjadi penyelenggara di tingkat kabupaten kota. Gitu Pak Hasbullah ya? Iya, benar. Ya. Baiklah adik-adik, langsung kita mulai dengan sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi oleh Pak Hasbullah MPD, di mana beliau akan menyampaikan materi tentang demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemuda. Baiklah, kepada Pak Hasbullah kita persilahkan. Silakan Pak. Oke, baik.
Terima kasih kepada moderator Bu Laila Kadri. Halo, ini mohon maaf ya, lagi kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Kira-kira suaranya terdengar semua? Dengar, Pak. Nah, Jelas ya. Halo, halo. Ya, halo, Pak. dengar Pak. Terdengar Pak. Oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salamatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Yang terhormat, yang pertama sekali kepada narasumber, yaitu Pak Rusdin, ya. Selamat datang Pak Rusdin di acara daring KPU Goes to Campus. Kita ketahui bahwa sebenarnya acara ini kita langsung ke kampus, karena namanya ya KPU Goes to Campus. Tapi karena kondisi yang pandemi ini, sehingga acara mungkin dalam keadaan pandemi ini sangat pengaruh pada acara-acara yang dilaksanakan mungkin oleh densi lain. Saya pikir itu ya. Kemudian yang terhormat kepada adik-adik mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selamat datang di acara Ibu moderator tadi, ya. Acara ini bermanfaat, ya, tidak hanya untuk menjadi bekal pengetahuan bagi adik-adik, tetapi juga ada bermanfaat untuk tindak lanjut apabila adik-adik nanti ingin menjadi penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat KPPS, ya, yang biasanya kita temui ada panitia di TPS, ya, di saat pemilihan di hari H pemilu, ataupun ya PPG, ya, panitia pemilu di tingkat kampung atau juga di tingkat kecamatan sampai dengan ke komisioner di tingkat kabupaten kota, bahkan sampai dengan komisi, sampai dengan ke KPU itu sendiri. Nah, namun tidak lebih pada itu, minimal juga bagi adik-adik sudah ada bekal untuk pendidikan politik, di mana kita ketahui bahwa melaksanakan pemerintahan secara demokrasi berarti salah satu contohnya seperti Indonesia ada menyelenggarakan pemilu, di antara prinsip-prinsip demokrasi lain, adanya kebebasan pers, adanya kebebasan individu dan hak sipil terkait dengan hak asasi manusia. Berarti itu merupakan ciri-ciri daripada negara itu menyelenggarakan pemerintahannya dengan prinsip demokrasi. Nah, kemudian itu sebagai pengantar sedikit kepada panitia, saya ucapkan juga terima kasih atas semua persiapan yang sudah dilakukan, ya, sampai acara ini terwujud. Mudah-mudahan seperti disampaikan oleh moderator tadi, ya, adik-adik dapat bertahan, ya, tidak hanya kita lihat di page tampilan laptop ataupun yang menggunakan HP, tetapi benar-benar aktif. Karena banyak kita ketahui bahwa kadang-kadang setiap acara daring ini peserta aktif, kita lihat di sini, tetapi cuma layar yang nampak aktif. Mahasiswanya sudah pada kemana? Yang laki-laki minum kopi, yang cewek-cewek mungkin yang di rumahnya lagi memasak atau lagi menyapu, ya begitu Pak Rusdin, ya. Makanya kita kabari lebih awal, ya. Saya ingin melihat dulu pesertanya di sini yang sudah hadir. Sudah berapa orang yang hadir, Bu
Bu Laila? Halo? Sudah 25 orang ya, sudah 5 orang. Sudah 25 orang ya. Ini pesertanya 26 orang atau 60 orang? Atau sebagainya belum hadir ya? Oke, tapi ini tidak apa-apa. Tadi ada informasi dari mahasiswa menyampaikan mereka tidak bisa join ke link yang sudah dikirim. Oh begitu ya, tapi tidak apa-apa. Walaupun 2 orang, 3 orang, ataupun 20 orang, yang penting acaranya terselenggara. Kita tidak perlu banyak, yang penting kualitas yang menangkap dari beberapa orang ini artinya mampu diterapkan nanti, mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan berdemokrasi. Saya pikir itu lebih lanjut. Materi kita hari ini seperti sudah disampaikan oleh moderator mengenai dengan demokrasi, pemilu dan pentingnya partisipasi pemuda. Ya, berbicara pemilu, ya, ini tidak hanya kami penyelenggara, ya. Artinya pemilu ini terselenggara karena ada 3 elemen penting. Yang pertama ada peserta. Kemudian siapa itu peserta? Ya partai politik, ya. Ada caleg, kalau misalkan sekarang ya, kemarin pemilu kemarin ada caleg. Caleg itu ada DPD, ada DPRI, kemudian ada DPRK dan DPRA, bahkan ada juga presiden. Nah, itu peserta yang pertama. Yang kedua ada penyelenggara. Penyelenggara ini ya seperti kami, ya, komisioner, ya, di tingkat kabupaten kota, provinsi ataupun sampai dengan nasional, ya, KPU RI. Kemudian ada di tingkat kecamatan, tingkat kampung, dan di tingkat nanti di TPS. Nah, satu lagi siapa? Ada pemilih. Nah, kalau tidak ada pemilih juga pemilu ini tidak mungkin terselenggara. Nah, makanya dalam hal ini pentingnya partisipasi daripada pemuda. Nah, seperti sampaikan tadi bahwa partisipasi pemuda ataupun ya generasi milenial sekarang ya, generasi milenial. Generasi milenial ini ya generasi yang pertama kali menjatuhkan hak pilihnya, ya, baik itu dia berumur 17 tahun, ya, atau dia berumur ya 16 tahun sampai dengan umur 21 tahun. Nah, karena pada saat 16 tahun itu mereka belum bisa menggunakan hak pilih. Nah, ada misalkan contoh pemuda ataupun generasi milenial yang umurnya 17 tahun kurang 1 hari atau kurang 2 hari. Artinya mereka berarti belum bisa menggunakan hak pilih. Nah, artinya dia baru bisa menggunakan hak pilih nanti pada umur 21 tahun. Nah, makanya itu disebut dengan generasi milenial. Baik, tolong dipaparkan sedikit slide-nya, ditampilkan slide-nya. Bu. Oke. Kita ke materi awal ya. Ya, karena kita bicara demokrasi. Oke, karena bicara demokrasi, ya, kalau kita lihat dari nampak semua slide-nya, peserta? Nampak, Pak. Nampak, ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita bicara demokrasi secara etimologi atau secara bahasa, ya, ini berasal dari kata demos. Demos itu artinya rakyat, rakyat seperti kita, ya, tidak memandang golongan di sini, tidak memandang siapapun, tidak memandang jabatan, artinya berarti dia rakyat. Nah, kemudian ada kratos ataupun kretens, ya, ini boleh diartikan sebagai kekuatan, ya, ataupun kekuasaan, ya, ataupun ya pemerintahan, ya, sekarang. Nah, makanya di sini disebut dengan pemerintah. Nah, makanya dari sini bisa diartikan bahwa demokrasi itu berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sama juga seperti dengan visi ABRI dulu, dari rakyat pada rakyat dan untuk rakyat. Nah, kan? Nah, makanya prinsip demokrasi itu ya salah satunya tersenggeranya dengan pemilihan umum. Nah, kalau tidak adanya pemilihan umum berarti negara tersebut tidak termasuk dalam demokrasi, ya, tidak termasuk negara yang melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Oke.
Nah, kemudian kita lihat prinsip-prinsip demokrasi, ya, slide-nya. Ya, apa itu prinsip demokrasi? Ya, ini ada pembagian kekuasaan yang pertama. Ya, baik itu eksekutif, ya, ada kepala negara, presiden, ya, kepala daerah, gubernur, ya, wali kota dan bupati. Nah, kemudian ada legislatif. Legislatif siapa itu? Ada MPR, DPR, DPRD, provinsi dan sampai dengan DPRK. Nah, kemudian ada yudikatif. Nah, ini berbicara dengan hukum, ya. Jadi dibagi tiga. Ini menurut siapa? Saya sudah lupa, bukan Despacito ya, tapi Espacito kalau nggak salah. Nah, kemudian, adanya pemilihan umum yang bebas. Nah, kebebasan untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Nah, kalau kita di Indonesia prinsipnya kita mengacu pada undang-undang ataupun Pancasila yang pertama, dasar hukumnya Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, artinya kita sudah ada landasan hukum dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, kemudian prinsip lain di Indonesia kita mengacu pada undang-undang, ya. Makanya laksanakan pemilu, dasar hukumnya ada di ayat 2, ya. Ayat 2 tentang kedaulatan berada dengan rakyat. Dan di pasal 22E, ya, ayat E, yaitu tentang dengan terselenggaranya pemilihan umum. Nah, kemudian, ya, bagaimana lagi prinsip demokrasi? Adanya manajemen terbuka. Ya, manajemen terbuka. Rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Makanya dalam menilai pemerintahan itu ada peran pers, kebebasan media, ya, kebebasan berpendapat, ya. Makanya wajar ketika ada mahasiswa ataupun ada rakyat, ya, yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini sangat wajar karena kita mengacu pada prinsip negara demokrasi. Nah, kalau itu tidak bisa juga dikritik, ya, tidak bisa apalagi seperti kasus-kasus sekarang, ya, tidak saya perpanjang, ya, berarti itu salah satu juga negara yang tidak menjalankan daripada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, namun dalam prinsip demokrasi itu juga ada dibatasi, ya, seperti dalam isu kemarin terkait dengan pelecehan Nabi Muhammad. Nah, ini bukan suatu kebebasan, ya. Malah pengadilan Eropa itu kebebasan dalam pelecehan suatu agama ataupun nabi itu tidak tergolong dalam prinsip-prinsip demokrasi, dan itu bukan kebebasan dalam berpendapat, ya, ataupun dalam berekspresi. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana konsep demokrasi? Nah, kalau kita lihat pada konsep demokrasi itu, ya, ini yang pertama ada demokrasi perwakilan. Ada demokrasi perwakilan. Nah, perwakilan seperti yang sering saya ini, ya, bahwa pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat, menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsinya, mewakili kepentingan rakyat yang diwakilinya dan patuh terhadap hukum, tata krama yang berlaku. Nah, ini ada demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan seperti DPR, ya, artinya karena kita masyarakat dengan penduduk yang 270 juta, ya, tidak mungkin suatu hal itu semua kita undang, makanya butuh perwakilan. Ada DPR, ya, ada DPR di tingkat kabupaten kota. Tolong ini audionya dimatikan dulu pesertanya. Nah, kemudian ada di tingkat provinsi sampai dengan di tingkat nasional. Nah, ini bersifat dengan demokrasi perwakilan. Ya, kalau dulu masa Soekarno ada pemilihan anggota konstituen. Nah, kemudian ada demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung ini rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik tanpa melalui perwakilan. Nah, sebagai contoh pemilihan presiden kemarin. Jadi rakyat langsung memilih. Nah, kalau dulu kan presiden dipilih oleh DPR, ya. MPR. Kalau sekarang ya mungkin ya karena perubahan regulasi selama reformasi, ya, artinya presiden itu langsung dipilih oleh rakyat.
bukan lagi melalui perwakilan. Nah, kemudian demokrasi dengan partai tunggal. Nah, ini seperti di negara-negara yang kita lihat di Cina, ya, ataupun negara-negara yang melaksanakan prinsip komunis, ya, walaupun ada partai lain, tapi partai lain itu hanya sebagai didesain saja, ya, untuk pelengkap, ya, pelengkap penderita kalau bahasa sekarang, ya. Oke, kita lanjut dengan saya pikir demokrasi cuma ini kita bahas, ya. Kemudian ada azas penyelenggara, ya, azas penyelenggara. Nah, karena kita berbicara pemilu tadi, yang pertama dia ada penyelenggara, yang kedua tadi ada peserta dan ada pemilih, ya. Azas penyelenggara. Azas penyelenggara pemilu ini adik-adik harus tahu. Nah, yang pertama apa dia? Prinsipnya dia mandiri. Artinya penyelenggara itu harus mampu mengambil keputusan atau kebijakan, ya, secara mandiri, tidak ada pesanan-pesanan lain, tidak ada intervensi apapun, ya, tidak ada pesanan pejabat ataupun siapapun, ya, adapun ada orang-orang lain yang memengkengi di belakangnya. Artinya secara mandiri. Nah, kemudian jujur. Penyelenggara itu juga harus jujur, ya. Salah boleh, tetapi dia harus jujur. Bukan penyelenggara ini tidak boleh salah, ya. Dan penting dia harus jujur dalam bersikap dalam apapun. Kemudian adil, ya, tidak memandang siapapun. Apakah partai ini partai itu sudah ada peserta, ya. Penyelenggara ini harus adil dalam melayani, ya. Apalagi KPU ini dengan visi misi, ya, melayani, ya. Jadi yang melayani siapa? Ya, peserta pemilu yang kita layani. Berbeda dengan masyarakat, ya. Kemudian ada kepastian hukum. Jadi ada hukum, ada tahapan-tahapan, ya, ada produk hukum, ya, sehingga penyelenggara ini terlindungi dengan hukum. Kemudian ada tertib, ya, tertib. Semua tahapan itu dia berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Tidak boleh lompat-lompat, ya, harus tertib semuanya. Nah, kemudian ada kepentingan umum. Penyelenggara harus mengutamakan dulu kepentingan umum di antara daripada kepentingan pribadi. Jadi jangan ada istilah nanti penyelenggara lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Oh, saya tidak bisa ikut rapat karena ini itu. Ini berarti tidak bisa hadir atau apapun, ya. Ini berarti penyelenggara itu tidak pada kepentingan umum. Ada keterbukaan. Jadi siapapun juga bisa mengakses. Nah, ini juga sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, ya. Siapapun bisa mengakses. Tidak hanya peserta pemilu, masyarakat, rakyat juga bisa mengakses semuanya. Informasi terkait dengan apa yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Nah, kemudian ada proporsionalitas. Nah, segala sesuatu itu dilakukan secara proporsional. Ya, tidak lebih, tidak kurang, sesuai dengan ketentuan apapun, ya. Apa yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ada profesional. Ya, penyelenggara juga harus profesional. Tidak boleh ada yang tersakiti. Harus kita lakukan semuanya secara sama. Nah, kemudian akuntabilitas. Semuanya terukur secara keuangan, ya, dan juga bisa diakses oleh publik. Efisien dan efektif. Nah, kemudian siapa penyelenggara itu? Nah, seperti tadi saya sampaikan, ya, baik itu dari KPU RI sampai dengan ke KPPS. Oke, lanjut. Nah, adik-adik, tentunya juga perlu tahu sistem itu, pemilu itu bagaimana. Karena kita tadi berbicara demokrasi, ya, ciri-ciri negara demokrasi adanya pemilihan umum. Nah, namun pemilihan umum kita harus tahu bagaimana sistemnya. Nah, yang pertama ada sistem pluralitas dan mayoritas. Ya, nah, sistem ini wilayah dibagi dalam beberapa distrik pemilihan berdasarkan jumlah penduduk. Ya, kalau kita dalam masuk dalam sistem ini berarti seperti pemilihan anggota DPD. Jadi dibagi menurut wilayah, ya, DPD dan DPR. Karena berdasarkan jumlah penduduk, tidak semuanya sama, ya.
Kalau DPR alokasi kursinya berarti dia berlaku berdasarkan jumlah penduduk. Kalau penduduknya tinggi berarti kursinya lebih banyak. Kemudian sistem distrik diwakili oleh satu orang wakil. Ya. Kemudian ada kandidat dengan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Nah, ini baru-baru ini kan kita baru mengikuti pemilu di Amerika ya. Kandidat dengan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Nah, ini ada perbedaan antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi Indonesia. Yang pertama, perbedaan yang pertama di pemilihan presiden. Kalau di Indonesia berarti ya suara terbanyak yang menang secara suara populer. Tapi kalau bicara di Amerika itu mereka bukan lagi suara populer, tetapi disebut dengan suara college. Ada suara perwakilan daripada negara-negara bagian. Nah, setiap negara bagian itu juga berbeda dia suaranya. Yang paling banyak kalau Amerika itu di California. Itu suara senatnya itu berjumlah 55 orang. Itu paling banyak. Lain rata-rata sekitar 30 dan ada yang sampai dengan 3 suara. Nah, kemudian proporsionalitas. Nah, dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah daerah berbanding seimbang dengan proporsi suara. Nah, seperti pemilu kita kemarin, itu menggunakan sistem proporsional. Ya, dalam metode perhitungan kursi, ya, itu menurut jumlah suara, ya. Artinya tidak kalau misalkan suatu daerah dengan alokasi kursinya 7, ya, maka kita akan bagi lagi nanti partai-partai mana yang akan memperoleh kursi. Itu menurut ketentuan daripada jumlah suara yang mereka peroleh. Nah, kemudian ada sistem campuran. Sistem ini perpaduan penetapan antara sistem proporsional dan polaritas mayoritas. Ini sistem yang kita pakai dalam pemilu kemarin. Ya, sistem proporsional, polaritas, dan mayoritas. Sistem untuk presiden lain lagi, untuk pemilu legislatif juga lain lagi yang kita gunakan. Oke, baik, kita lanjut dengan. Nah, karena kita tadi berbicara tertib, berarti dalam penyelenggaraan itu ada tahapan, ya, ada tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, yang pertama tahapan itu ada persiapan, ya, persiapan. Apa itu persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara? Yang pertama ada anggaran. Nah, seperti saat ini pilkada. Jadi penyelenggara itu sudah menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada 2022. Kalau ini jadi, ya, insya Allah. Nah, kemudian ada pembentukan badan ad hoc. Nah, badan ad hoc ini siapa? Ada PPK, ada PPS, sampai dengan KPPS. Nah, kemudian ada perencanaan tahapan program dan jadwal pemilu. Nah, kalau kita pilkada berbicara tentang tahapan ini bukan tingkat kabupaten kota yang menyusun, tetapi yang menyusun ini lebih kepada KIP Aceh, karena berbeda antara KIP Aceh dengan di daerah-daerah lain, ya. Kalau daerah lain yang menyusunnya mungkin KPU langsung, karena kita mengacu pada UPA, jadi berbeda tahapan yang diatur, paling nanti disetujui oleh KPU RI, gitu. Kemudian dalam pelaksanaan, kedua pelaksanaan. Pelaksanaan itu yang pertama ada pendaftaran dan penetapan peserta pemilu, ya. Contoh di pemilu 2019. Jadi ada partai-partai yang lolos di verifikasi menjadi peserta pemilu, ada beberapa partai yang tidak lolos. Nah, makanya di sini dia tahapannya masuknya. Pendaftaran dan penetapan peserta pemilu. Nah, kalau kemarin berapa jumlah peserta pemilu? Ada 20. Ada 16 partai nasional, ada 4 dari partai lokal. Kemudian ada pemutakhiran data pemilih. Nah, pemutakhiran data pemilih kalau pemilu kemarin itu kita berdasarkan data penduduk, penduduk pemilih potensial DP4. Nah, kapan kita terima? Ini biasanya setahun sebelum hari pemungutan suara. Nah, kemudian ada kampanye. Ini bukan kampanye, ya, kampanye
tahapannya bukan kampanye dulu, tapi ada di bawahnya kampanye. Kemudian ada logistik pemilu. Ya, jadi di antara setelah mendaftarkan pemilih, ini biasanya penyelenggara menyiapkan segala kebutuhan ya terkait dengan logistik. Kebutuhan seperti kotak suara, bilik suara, alat-alat dalam bilik suara, paku, bantal dan lain-lain ya. Kemudian ada apa lagi? Kertas suara ya. Jadi kebutuhan logistik dan lain-lain. Nah, kemudian sosialisasi pemilu. Sosialisasi apa-apa aja sosialisasi. Ada keputusan-keputusan baru, ada surat edaran ya, ada BKPU. Makanya ini perlu disosialisasi oleh penyelenggara kepada peserta pemilu. Nah, kemudian ada pemungutan dan perhitungan suara. Ya, ini yang pada hari H. Ini terkait dengan hajat hidup peserta pemilu. Ya. Walaupun tahapan-tahapan lain sudah mereka laksanakan, ya, sudah mereka tempuh, sudah mereka kerja, sudah mereka kampanye semuanya, ya. Tetapi kalau pada hari H hasilnya tidak peserta pemilu itu tidak memperoleh suara, maka hasilnya juga sama, 0 hasilnya, tidak memperoleh kursi. Nah, kemudian pemutakhiran data pemilih. Ini kok ya mohon maaf ya, ini ada tahapannya, ada kesalahan ketik ya mungkin ya. Nah, kemudian sosialisasi pemilu, ya sosialisasi pemilu. Oke, saya pikir ini sudah terbahas semua ya. Kita lanjut dengan penetapan hasil. Ya, setelah pemungutan suara, ini ada penetapan hasil. Nah, penetapan hasil pemilu. Nah, ini dilakukan setelah kita pleno penetapan perolehan suara partai peserta pemilu, ya, baik itu perolehan suara presiden, DPR RI, ya, DPD, nah kemudian DPRA dan DPRK, ya. Nah, kemudian ada penyelesaian sengketa PHPU. Ini apabila ada. Kalau kita benar cek kemarin ada satu ya. Tapi ini apa namanya? Proses PHPU ini bukan KPU yang prosesnya, tapi ini di MK terkait dengan penyelesaian sengketa PHPU apabila ada. Nah, oke lanjut. Nah, adik-adik ya, tentunya juga perlu mengetahui terkait dengan siklus-siklus pemilu. Sebenarnya di antara siklusnya sebagian sudah terbahas ya. Yang pertama ada dasar hukum ya. Dasar hukum, ada konstitusi, legislasi ya, sistem pemilu, batasan pemilu, kode etik, dan lembaga pemilu. Lembaga pemilu ini ada ya seperti kita, ya penyelenggara. Konstitusi ya, legislasi. Ada undang-undangnya, ada atap hukumnya ya. Kemudian rencana dan implementasi, pembiayaan dan pendanaan tahapan pemilu, pengadaan dan rekrutmen logistik keamanan. Oke. Nah, kemudian ada pelatihan dan pendidikan, edukasi pemilih dan informasi pemilih. Nah, ini ada terkait dengan pendidikan politik. Pendidikan politik ini diamanahkan di undang-undang. Di undang-undang partai juga diamanahkan ya. Di undang-undang pemilu juga diamanahkan terkait dengan pendidikan pemilih. Makanya salah satu program KPU Go to School ini ya untuk membuat para adik-adik ataupun mahasiswa melek terhadap politik ya, tahu terkait dengan demokrasi ya. Nah, kemudian ada registrasi pemilih. Ini ada observasi akreditasi partai dan kandidat dan akses media. Nah, kemudian ada masa kampanye, koordinasi kampanye pendanaan partai ya. Ini kalau pemilu kemarin ya, ini kampanyenya terpanjang di antara pemilu sebelumnya. Nah, kemudian satu lagi apa lagi? Pemutahiran tahun ini juga terpanjang. Ya. Jadi jangan ada nanti dikatakan ada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Ya. KPU melayani dalam semua apa yang diperlukan oleh masyarakat ya. Terkait dengan hak memilih sampai saat ini KPU ada pilot project ya. Misalkan adik-adik belum masuk dalam sebagai pemilih.
ya, maka bisa dilaporkan langsung kepada penyelenggara. Kemana? Ya ke KIP, ya, ke kantor KIP. Kalau kita Banda Aceh, ke Banda Aceh. Kalau daerah lain berarti ke KIP kabupaten kota masing-masing, ya. Nah, kemudian ada pelaksanaan pemilu. Ada pemilih tadi, ya, ada pemilih khusus, perhitungan suara dan rekapitulasi suara, ya. Pemilih khusus siapa? Ada disabilitas, ya, dan lain-lain. Kemudian ada verifikasi hasil, ada hasil resmi, keluhan dan banding audit dan evaluasi, ya. Kemudian ada pasca pemilu. Pasca pemilu saat inilah, pasca pemilu saat ini penyelenggara tidak ada pesta demokrasi, ya, atau pemilu, ya, makanya ada kegiatan-kegiatan yang wajib, ya, update data, ya, kemudian ada pemilih, update data pemilih. Saat ini, ya, yang dilakukan apa namanya, pemutakhiran data pemilih, ya, yang berkelanjutan. Jadi kalau dulu berbeda, ya. Kalau dulu mungkin hanya diperbaharui ya di saat pemilu, tapi sekarang setiap bulan data pemilih itu sudah diperbaharui. Tidak hanya ketika hari pemilu. Nah, kemudian ada pembaharuan hukum. Ya, pembaharuan hukum terkait dengan saat ini seperti ada rancangan undang-undang, ya. Ketika lahir undang-undang nanti, maka akan lahir lagi ada PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan lain-lain, ya. Kemudian ada pengarsipan dan penelitian, ya. Makanya perlu diarsipkan segala produk-produk hukum, segala sesuatu terkait. Maaf, tolong dimatikan dulu audionya, ya. Kemudian ada penelitian tadi, ya. Penelitian ini ya seperti adik-adik, ya, butuh data ingin meneliti terkait dengan pemilu atau terkait dengan evaluasi, bisa datang ke kantor KIP, ya, untuk memperoleh data-data yang real dan valid, ya. Gitu. Adik-adik, tentunya tadi di antara 3 poin penting suatu terselenggaranya pemilu, ya, di antara ada penyelenggara dan peserta pemilu, tentu juga ada pemilih tadi, ya. Sebenarnya saya sentuh sebelumnya. Yang pertama ada pemilih pemula, ya, pemilih pemula. Siapa itu pemilih pemula? Ya, yang 17 tahun, ya, ataupun yang 16 tahun sampai dengan umur 21 tahun. Yang baru pertama kali dia apa namanya, menggunakan hak pilihnya, dan ini diatur di undang-undang. Nah, satu lagi ataupun yang sudah menikah tapi umurnya masih di bawah 17 tahun, tetapi ini bisa menggunakan hak pilih. Nah, kemudian status mereka adalah pelajar, ya, mahasiswa ataupun pekerja muda, ya. Biasanya pemilih-pemilih muda ini dia lebih kreatif, lebih rasional, ya, lebih tahu, dia lebih melek politik, ya, lebih tahu dan sangat rentan juga pemilih pemula, ya. Nah, kemudian jumlah pemilih pemula ini setiap tahun itu biasanya rata-rata hampir dengan 20 pemilih di Indonesia, 20%, ya. Malah kalau pemilu kemarin itu sekitar 30%, ya, pemilih pemula. Kita bisa lihat datanya, ya, pemilih pemula ini dari pemilu ke pemilu di Indonesia, ya, cepat. Pemilu 2024, ya, ini jumlah pemilih pemula ini sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih, sekitar 18%. Pemilu 2004, ya, 2009 21%. Kemudian pemilu 2014 11%. Pemilu 2019 32%. Artinya meningkat, ya. Kenapa terjadi perbedaan, ya? Nah, karena tadi faktor-faktor yang saya sampaikan tadi, seperti tadi ada yang pada saat hari H itu umur mereka masih di bawah ataupun kurang 1 hari daripada 17 tahun. Nah, sehingga terjadi perbedaan datanya. Kemudian semakin tahun juga jumlah penduduk semakin meningkat. Indonesia ini bahkan bisa diprediksi sampai dengan 500 juta, ya, jumlah penduduk. Nah, ini kan negara terbesar keempat dengan jumlah penduduknya.
Nah, kemudian ada daftar pemilih tetap. Datanya, ya kita lihat kalau di pemilu Kota Banda Aceh, di 2004, ya pada pemilu legislatif, ini 176.348. Di pemilu 2004 untuk presiden dan wakil presiden ini 168, artinya berkurang ya. Sangat wajar Banda Aceh berkurang, naik turun ya, karena dengan tingkat kehidupan masyarakat ya yang berpindah-pindah, ada yang masuk dan ada yang keluar. Belum lagi angka kematian dan angka kelahiran ya. Nah, kemudian Pilkada 2006 ini ada 115. Kemudian lanjut lagi, pemilu 2009 ada 130. Nah, yang paling rendah kalau kita lihat di data ini, ya di Pilkada 2006, 111 jumlah pemilih. Nah, kita lihat di pemilu serentak kemarin, 2019, ya ini ada 157. Artinya masih stabil ya, masih stabil di antara beberapa tahun yang lalu ya, jumlah pemilihnya. Tapi sudah lebih valid ya, sudah lebih valid pemilihnya. Nah, kemudian ada partisipasi pilkada di Banda Aceh. Bisa dilihat adik-adik ini partisipasinya bagaimana. Di 2006 ini partisipasinya ada 59%, ya, sekian. Nah, kemudian ada 2012 ya 56,32%. Kemudian di 2017 meningkat lagi ya 63,92% partisipasi untuk pilkada. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat di partisipasinya Banda Aceh sangat rendah ya. Dia meningkat malah di atas target nasional. Kita ada 86,7 sekian persen ya. 78, sekian persen. Nah, kalau kita lihat partisipasi PR menjadi PR bagi adik-adik, bagaimana adik-adik ini harus melek terhadap politik. Nah, makanya jangan salah nanti ketika pemimpin-pemimpin itu diduduk oleh orang-orang yang tidak pro pada rakyat. Ya. Melek terhadap politik, tidak ikut serta menjadi warga negara. Saya pikir itu ya, nanti data-data partisipasinya bisa ditampilkan di sini ya. Kemudian ada partisipasi pemilu legislatif Banda Aceh ya. Moderator ditampilkan saja partisipasinya. Nah, sebagai informasi adik-adik ya, kita pemilu ada aplikasi untuk bisa adik-adik akses seperti ya Sidalih ya. Sidalih untuk melihat apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih ya. Kemudian ada Simpo untuk sistem PAW ya. Ada lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum hidup. Ya, maaf, mungkin tadi ada sedikit gangguan. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita, Pak Hasbullah MPD. Tentu sangat menarik pemaparannya, di mana sudah menjelaskan secara detail
mengenai azas demokrasi, kemudian juga wujud dari pelaksanaan demokrasi yaitu dengan diterapkannya pelaksanaan pemilu. Kemudian juga sudah menjelaskan tentang partisipasi pemilih, khususnya di sini pemilih pemula ya. Kemudian juga menjelaskan batas-batas usia pemilih yaitu 17 tahun ataupun sudah menikah meskipun di bawah 17 tahun ya. Namun adik-adik di sini tentunya sudah pernah ya mengikuti pemilihan karena sudah 17 tahun ya. Ya. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi kita yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Bapak Rusnin SHMH. Beliau ini seorang ya pakar tata negara karena aktif di akademisi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, dan beliau akan memaparkan tentang sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Baiklah, kepada Pak Rusnin, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita masih dapat mengikuti acara yang diselenggarakan oleh KPU atau KIP Kota Banda Aceh pada hari ini. Baik, selawat beriring yang salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam penuh dengan rahmat, maghfirah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang saya hormati Bapak Komisioner KIP bidang teknis penyelenggaraan KIP Kota Banda Aceh, Bapak Asfullah Yanur, beserta Ibu Laila Kadri. Ibu ini mungkin tidak kenal saya, tapi saya kenal beliau sebagai senior saya di Fakultas Hukum. Dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom meeting berkaitan dengan sosialisasi Go to Campus yang diselenggarakan oleh KPU. Baik, saya di sini berterima kasih kepada KIP telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pemaparan materi terkait tentang memahami demokrasi dalam pemilu sebagai hak warga negara. Yang perlu kita ingat, kita memahami dulu demokrasi itu sebagai hak kita, hak warga negara Indonesia, hak warga negara sebagai orang yang ikut serta dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung artinya. Nah, kita mengutip satu istilah atau pendapat yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Tentu kita tahu semua siapa Abraham Lincoln itu. Abraham Lincoln itu salah seorang mantan presiden Amerika ya, yang menyebutkan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu artinya bahwasanya penyelenggaraan suatu pemerintahan harus didasari pada sistem bagaimana pemerintahan itu diselenggarakan oleh suatu negara. Baik, selanjutnya ada pendapat yang dikemukakan oleh Powell. Nanti adik-adik baca di buku Demokrasi yang ditulis itu banyak, ada Jimli Asidiki, bisa dibaca di situ. Powell menyebutkan bahwasanya pemilu dalam suatu negara demokrasi bukan merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan negara demokrasi. Ada unsur-unsur lain negara itu diukur sebagai negara demokrasi, tapi pemilu dijadikan salah satu tolak ukur bahwasanya negara itu demokrasi. Apabila tidak ada pemilu, berarti bukan demokrasi. Itu yang dikemukakan oleh Powell. Selanjutnya, Indonesia menganut
sistem negara demokrasi. Walaupun di awal-awal kemerdekaan Indonesia itu demokrasinya masih belum dewasa kalau kita sebut saat sekarang ini. Demokrasinya, demokrasi terpimpin, demokrasi dan sebagainya. Namun untuk era sekarang ini kita melihat demokrasi kita sudah mengalami perkembangan, pertumbuhan. Bisa kita lihat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang masih bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwasannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya apa? Kedaulatan berada di tangan rakyat ini dan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Arti dari ketentuan pasal 1 ayat 2 ini menyebutkan bahwasanya kedaulatan, arti daulat, masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan bagaimana negara ini berjalan. Salah satunya tentu dengan pemilihan pemimpin yang akan memimpin, melayani, menyelenggarakan tugas serta fungsi negara. Pemilu bukan hanya di bidang pemilihan presiden, legislatif, sampai di Indonesia sekarang ini pemilihan kepala desa atau kecik pun dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu langsung. Jadi artinya pendewasaan demokrasi di Indonesia pada saat sekarang ini sudah mencapai titik atau bisa disebut demokrasi yang sudah dewasa. Ini bisa kita ukur dari bagaimana kebebasan pers, kebebasan masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pendapat, opini, serta bisa kita lihat juga bagaimana orang, masyarakat, warga negara bisa ikut serta dalam melakukan baik itu memilih maupun dipilih. Baik, kita lanjutkan hal yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln tadi. Apa yang dimaksud pemerintahan dari rakyat? Government for the people. Pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan itu diakui secara aturan hukum baik formal maupun material itu apabila ada legitimasi yang diberikan atau dimandatkan oleh warga negara kepada si pemimpin. Tentunya prosesnya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Komisioner KIP tadi tentang teknis penyelenggaraan pemilunya itu bagaimana, tentu harus memenuhi prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kalau sekarang undang-undang pemilu itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 ya. Itu berkaitan dengan tentang penyelenggaraan pemilu. Bagaimana teknis penyelenggaraannya? Apabila sudah memenuhi itu, maka dianggap ada legitimasi yang diberikan oleh rakyat atau warga negara kepada si pemimpin yang menjadi pemimpin tersebut. Yang kedua, ada government by the people. Artinya pemerintahan untuk rakyat ini, pemerintahan yang sudah diberikan legitimasi oleh warga negara, itu menjalankan tugas fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Presiden itu tugasnya untuk apa? Apa fungsi presiden? Apa yang harus dilakukan presiden setelah terpilih melalui proses demokrasi tadi? Untuk tugas presiden ini itu juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti saudara, adik-adik mahasiswa bisa dicek dalam ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 16 berkaitan dengan apa yang menjadi tugas fungsi dari presiden. Salah satunya menyelenggarakan tugas negara atau fungsi kekuasaan eksekutif. Selain ada fungsi-fungsi negara yang lain, presiden menyelenggarakan fungsi kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, menurut pendapat Abraham Lincoln, government for the people, pemerintahan untuk rakyat. Untuk rakyat artinya pemerintahan ini tentunya sebagai sarana memfasilitasi warga negara baik
untuk mencapai kesejahteraan, welfare state, negara kesejahteraan, itu baik di bidang ekonomi, politik, hukum, dan pada pembahasan hari ini kita diberikan kesempatan berkaitan dengan kesejahteraan di bidang politik pemilu. Politik pemilu ini kita sendiri sudah mengetahui dari awal kemerdekaan, diproklamasikannya kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, itu baru bisa sekali penyelenggaraan pemilu di awal kemerdekaan itu 10 tahun setelah Indonesia merdeka. 10 tahun setelah Indonesia merdeka, ini dituangkan dalam maklumat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta pada saat itu di tanggal 3, ini kalau saya tidak salah, tanggal 3 Juni tahun 1955. Itu dianggap sebagai pemilu yang paling demokrasi di pemilu pertama itu. Pemilu 1955 itu sebagai pemilu yang paling demokrasi, kata sebagian pendapat. Tapi kita tidak mengukur itu paling demokrasi atau tidak demokrasi, tetapi saya ingin menyampaikan bahwasanya perjuangan rakyat, baik itu pemuda, tokoh-tokoh nasional, untuk menjamin terlaksananya demokrasi di Indonesia itu butuh perjuangan. Di awal kemerdekaan 10 tahun baru terselenggara. Itu bagaimana, apa yang dipilih? Tidak langsung memilih presiden, itu hanya ada 2 tahapan yang dilakukan di situ. Yang pertama, tahapan pertama untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Tahap kedua dilakukan untuk melakukan pemilihan Dewan Konstituante atau istilah sekarang MPR lah, yang menafsirkan undang-undang dasar itu yang dilakukan oleh pemerintahan di zaman Orde Lama. Bagaimana sejarahnya pemilu itu diselenggarakan di zaman Soekarno, itu tentu penuh dengan perjuangan. Dan masyarakat ini perlu penekanan di sini, mahasiswa, pemuda sebagai agen perubahan, itu bagaimana menanggapi demokrasi yang terjadi di zaman Orde Lama atau zaman Soekarno dengan mesti tidak percaya. Ketidakpercayaan warga negara, mahasiswa itu terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan di ujung-ujung kepemimpinan Presiden Soekarno. Puncaknya itu kalau nanti saudara mahasiswa, adik-adik mahasiswa baca sejarah tentang perjuangan mahasiswa di tahun kita kenal istilahnya angkatan 66, angkatan 66 itu 1966, bagaimana perjuangan mahasiswa menggulingkan rezim Orde Lama atau Soekarno lengser dengan istilah tuntutan itu ada istilah teritura ya. Teritura 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat itu ini dampak dari terjadinya Gestapo dan arus politik yang tidak sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia. Terjadinya Gestapo sehingga gejolak politik dan perjuangan masyarakat Indonesia pada saat itu, khususnya mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kami, menyuarakan aspirasinya di puncaknya itu tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari 1966, di mana teritura 3 tuntutan rakyat itu disampaikan oleh mahasiswa di depan gedung DPR GR, sebutannya DPR GR, yang menyampaikan bahwasanya Presiden Soekarno harus membubarkan PKI, Partai Komunis Indonesia. Ada tuntutan mahasiswa terkait teritura tersebut, salah satunya pembubaran PKI, dan bagaimana sistem pemerintahan, penurunan harga, dan sebagainya. Banyak tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat itu. Artinya apa? Mahasiswa, pemuda,
merupakan agen perubahan sehingga memiliki andil besar dalam bagaimana kepemimpinan bangsa Indonesia ini ke depannya. Sehingga sudah tepat KIP atau KPU Kota Banda Aceh ini menyelenggarakannya ini seharusnya langsung datang ke kampus, ke sekolah, karena kalau misalnya melalui Zoom seperti ini agak terbatas ya, diskusinya pun agak terbatas. Lalu kita teruskan, apa yang terjadi di tahun 66 tersebut. Ada tritura yang pertama, itu mengorbankan jiwa, nyawa. Ada 2 orang mahasiswa, 1 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim. Nanti dicek, Arif Rahman Hakim itu ditembak, ada yang menyebutkan itu peluru dari Pasukan Keamanan Soekarno atau RPKAD. Dan satu lagi ada siswa SMA, namanya Jubaidah, kalau saya nggak salah, Jubaidah itu juga menjadi korban tahun 66 tersebut. Di sini yang perlu kita tekankan bukan korban atau tuntutannya ini, tapi siapa yang menuntut. Menuntut ini siapa? Pemuda, mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa ini memiliki peran strategis dalam perkembangan pemerintahan atau negara. Nah, dari peristiwa 66 tersebut, maka dengan sejarah panjang bagaimana turunnya Soekarno dari posisi presiden dengan dikeluarkannya Supersmart yang bagaimana kita tidak tahu. Nanti dicek di apa itu Supersmart yang dikeluarkan oleh Soekarno sehingga bergantilah rejim pada saat itu menjadi rejim Orde Baru. Tapi intinya bagaimana perjuangan dari masa ke masa untuk mendewasakan demokrasi kita itu diawali dari awal masa penjajahan sampai dengan rejim Orde Lama sampai dengan rejim Orde Baru. Di zaman Orde Baru, bagaimana sejarah perkembangan pemilu itu juga tidak lebih baik dari zaman Orde Lama. Bagaimana masyarakat Indonesia digiring, diarahkan kepada salah satu partai penguasa. Ini bisa kita lihat, kita ukur dari setiap penyelenggaraan. Kalau saya nggak salah, ada sekitar 7 kali penyelenggaraan pemilu di zaman Orde Baru. Itu yang pemenangnya itu selalu partai penguasa. Itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini bisa? Nah, di sini tentu tidak terlepas dari domain pemerintah dalam menerbitkan legitimasi atau aturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan baik pemilihan presiden pada saat itu dilakukan oleh MPR ya. Sistem pemerintahannya pun masih sistem parlementer. Kalau sekarang sudah presidensial, di mana pemerintahan itu, presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui perwakilan. Dan kalau dulu, presiden itu bertanggung jawab kepada MPR. Sekarang, presiden bertanggung jawab langsung kepada masyarakat atau bangsa Indonesia. Nah, kita di sini sebagai generasi muda, mahasiswa, kita tidak dituntut untuk menumpahkan darah, aksi untuk melakukan pemilihan si presiden yang terbaik menurut kita. Akan tetapi kita satu hari diminta waktu untuk hadir ke TPS, tentukan siapa yang ingin kita coblos, yang terbaik menurut kita itu yang sudah diatur secara signifikan oleh undang-undang, konstitusi kita, maupun peraturan-peraturan lainnya. Itu menjadi salah satu tolak ukur demokrasi yang sudah terselenggara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari ke-7 kali pemilihan pemilu yang diselenggarakan di zaman era Orde Baru, itu kesemuanya kalau bisa kita nilai, kalau saudara adik-adik mahasiswa nanti
baca sejarah demokrasi Indonesia di zaman Orde Baru, nanti bisa dicek di bukunya salah seorang penulis tentang pemahaman demokrasi atau demokrasi di era Soeharto. Itu menarik untuk dibaca. Kalau kita sampaikan di sini di forum hari ini rasanya tidak sempat, kan butuh 4 SKS untuk menyampaikan bagaimana demokrasi yang seharusnya diselenggarakan. Baik, setelah sejarah panjang bagaimana proses demokrasi yang terjadi di bidang pemilu di zaman era Orde Baru, itu masuk di zaman reformasi. Zaman reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru, ini sama juga berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru. Ini juga tidak terlepas dari perjuangan kawan-kawan mahasiswa, perjuangan generasi pada saat itu, apa yang kita kenal dengan istilah Angkatan 98 ya. Angkatan 98 di mana terjadinya tuntutan-tuntutan mahasiswa agar Soeharto turun dari jabatannya. Bukan hanya tidak lain dan tidak bukan, tuntutannya harus turun dari jabatan sebagai presiden. Karena masyarakat menganggap sistem yang digunakan oleh rezim Orde Baru saat itu sudah tirani atau otoriter. Bagaimana sistem menguasai negara sudah diatur sedemikian rupa, sistem yang dibangun pun sistemnya sudah cenderung mengarah kepada keinginan Presiden Soeharto untuk menguasai negara Indonesia dari sampai akhir hayatnya. Itu keinginannya. Sehingga di 98 ada mahasiswa, pemuda, melakukan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain ikut bergabung menyuarakan tuntutan tersebut. Nah, di sini ada korban lagi. Nanti kalau saudara ingin melihat korban siapa saja, ada peristiwa Semanggi 1, ada peristiwa Semanggi 2, bagaimana perjuangan masa mahasiswa, pemuda untuk mendewasakan demokrasi kita, sehingga saat sekarang ini kita rasakan sudah di era demokrasi yang dewasa. Masuk ke zaman reformasi. Reformasi tidak lebih baik. Tidak lebih baik awal-awal reformasi. Itu tidak lebih baik dari kedua zaman sebelum reformasi. Bagaimana di zaman reformasi ini sudah terlalu demokrasi. Sudah terlalu demokrasi. Demokrasinya di sini bukan demokrasi yang bagaimana, demokrasi sistem ketatanegaraan kita yang seharusnya biparti, 2 partai, tapi dengan adanya perubahan sistem reformasi sekarang menjadi multi partai. Partainya banyak, jadi masyarakat kita sebagai pemilih bingung. Ini sudah sebenarnya tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam negara demokrasi republik yang seperti kita ini seharusnya partainya itu hanya 2 ya, duiparti atau biparti, tidak multi partai. Tapi inilah alam demokrasi yang diberikan oleh negara kepada kita, sehingga ini menjadi tolak ukur bagaimana demokrasi di Indonesia dilakukan. Baik, saya rasa untuk pemilu di era reformasi itu nanti bisa dibaca-baca di dalam buku Partisipasi Politik Yalman Mirza. Ada bukunya seperti ini, nanti tinggal dibaca. Kawan-kawan mahasiswa yang mau menulis skripsi juga ini menjadi salah satu topik yang baik. Itu Bapak Komisioner tadi sudah menyampaikan. Apabila ingin data yang valid dan baik, silahkan datang ke kantor KIP atau KPU Kota Banda Aceh. Insya Allah difasilitasi Pak ya. Tentunya dengan surat pengantar yang resmi ya, tentunya adik-adik mahasiswa. Jangan lagi ada alasan bingung
mau dari judul apa, sudah begitu banyak lembaga pemerintahan yang menawarkan diri untuk diteliti. Jadi kawan-kawan mahasiswa silakan melakukan penelitian di KPU. Baik, setelah reformasi, bagaimana pemilu pertama diselenggarakan, pemilihan presiden secara langsung dilakukan di tahun 2004 kalau saya nggak salah, itu dan di sini ada keistimewaan yang khusus lagi terkait demokrasi pemilu di Indonesia. Lahirnya partai lokal di Aceh yang menjadi salah satu tolak ukur bagaimana pendewasaan demokrasi yang ada di Indonesia. Selain partai nasional, ada partai lokal, parlok. Ada kalau saya nggak salah 6 atau 5 parlok di Aceh pada saat awal-awal ditandatanganinya MOU Helsinki, sehingga menjadi salah satu ada istilah menyebutkan Aceh sebagai laboratorium tata negara Indonesia. Karena di sini banyak lembaga-lembaga yang sifatnya istimewa yang diberikan oleh undang-undang, baik itu undang-undang organik yang mengatur tentang keistimewaan itu sendiri. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana demokrasi, walaupun tidak habis kita kupas tuntas bagaimana demokrasi itu, tetapi sedikit sebagai pengantar kita sudah menyampaikannya. Selanjutnya bagaimana dasar hukum. Dasar hukum pemilu itu sebagai hak warga negara. Penyelenggaraan pemilu kepada negara dan pemilihan kepala negara, Dewan Perwakilan Rakyat tentunya memiliki landasan filosofi hukum yang menjadi dasar terselenggaranya pemilihan tersebut. Di awal, yang pertama tadi saya sudah menyebutkan ada ketentuan pasal 1 ayat 2. Selanjutnya ada international electoral standard. International electoral standard itu menyebutkan bahwasanya dalam pemilu itu sekurang-kurangnya ada 15 item yang harus dipenuhi. 15 item yang harus dipenuhi oleh suatu negara, maka pemilu itu baru dianggap sudah memenuhi standar demokrasi. Itu awal. Sebagai dasar penyelenggaraan pemilu ada internasional electoral standard. Yang pertama itu, yang paling utama disebutkan di situ, dan yang mau kita bahas selanjutnya adalah ada kerangka hukum. Ada kerangka hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan. Nah, di Indonesia sendiri, apa kerangka hukum yang mendasar atau melatar belakangi sehingga pemilu ini sebagai hak warga negara atau hak konstitusi warga negara? Di internasional sendiri, saudara mungkin yang masuk kelas hukum internasional pernah mendengar istilah hak sipil dan politik, komponen tentang hak sipil politik. Pernah dengar semua ya, pasti mahasiswa hukum pernah dengar apa itu komponen tentang hak sipil politik dan apa korelasinya dengan Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi, artinya meratifikasi komponen hak sipil politik itu menjadi undang-undang. Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional komponen politik REC atau komponen hak sipil politik, dan ada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau istilahnya DUHAM, Deklarasi Umum Hak Sipil Politik dan DUHAM. Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 juga itu menjadi dasar hak konstitusi atau hak asasi warga negara dalam penyelenggaraan pemilu, keikutsertaan pemilu.
dalam ketentuan pasal 23 ayat 1 serta ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, juga diatur tentang bagaimana warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam proses memilih dan dipilih. Itu secara Undang-Undang Dasar ada, Konvensi Internasional ada, di dalam DUHAM ada, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, dan undang-undang khusus tentang hak asasi manusia juga mengatur tentang hak sipil politik bagi warga negara. Itu diatur dalam pasal 23, pasal 43 ayat 1. Itu nanti dicek apa yang dimaksud di situ. Bagaimana negara menjamin hak individu dalam menentukan dia bisa ikut dipilih dan memilih. Kalau saudara mau jadi calon legislatif, silahkan. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Tapi secara dasar konstitusi kita sudah diberikan dasar bahwasannya kita boleh ikut serta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pemateri pertama tadi, saudara, kawan-kawan mungkin bisa menjadi petugas penyelenggara, bisa ikut menjadi pengawas, bahkan bisa ikut sebagai orang yang akan dipilih. Ada normanya sudah mengatur baik skala internasional, konstitusi maupun dari undang-undang organiknya sendiri. Nah, yang menarik dalam undang-undang Nomor 7 2017 di dalam ketentuan pasal 4-nya itu bagaimana penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia itu memiliki azas pemilu yang sudah dijelaskan di awal tadi oleh pemateri pertama, sehingga saya tidak menyampaikan lagi berkaitan dengan asas-asas itu, tapi ada salah satu asas yang menarik untuk kita diskusikan, memberikan kepastian hukum. Karena kita di sini mahasiswa hukum, kita berbicara kepastian hukum. Nah, bagaimana kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu? Kepastian hukum yang dimaksud di sini, penyelenggaraan pemilu secara nomenklatur hukum itu sudah diberikan payung hukum, legitimasi hukum secara tersurat dalam konstitusi kita, sehingga legitimasi di sini tidak boleh menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut. Apa-apa yang harus dipenuhi dalam ketentuan tersebut tentunya harus menjadi perhatian bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu sendiri. Yang terakhir, bagi kita sebagai yang hidup di zaman demokrasi yang dewasa saat sekarang ini, tentunya perlu pendewasaan pola pikir kita sebagai generasi muda yang ingin atau wajib ikut serta membangun kemandirian bangsa Indonesia, kemajuan bangsa Indonesia, terkhusus dalam segmen pemilu yang tujuannya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak ada pengkotakan atau pengkristalan kelompok, organisasi, partai. Itu kita memiliki andil yang sangat strategis sehingga terjadi perubahan yang akan kita rasakan sama-sama ketika kita menyalurkan aspirasi kita sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Baik, untuk sementara saya rasa ini dulu materi yang saya sampaikan, karena di awal sudah disampaikan oleh Bapak Pemateri pertama tadi berkaitan dengan azas dan sebagainya, sehingga untuk lebih lanjutnya lebih menarik untuk berdiskusi terkait tentang tema
memahami demokrasi sebagai hak warga negara. Kepada Ibu Moderator kami kembalikan, kepada Ibu Laili Fadliri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusmin sudah menjelaskan nih dan memberi pencerahan yang sangat bagus ini ya, karena telah memaparkan sistem pemilu dan sejarah panjang pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dimulai dari Orde Baru, Orde Lama, kemudian era reformasi, bahkan sampai pelaksanaan pemilu secara langsung yaitu pada tahun 2004. Dan ini ada yang sangat menarik nih mengenai julukan Aceh sebagai laboratoriumnya tata negara Indonesia, Pak ya. Dan ini tentunya sangat bagus untuk adik-adik agar mengkaji lebih dalam ya dan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan pemilu di Aceh dan melakukan perbandingan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi untuk lebih ini ya, kita bisa saling berdiskusi agar lebih mantap mungkin setelah mendengar pemaparan dari dua narasumber kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi, dan untuk termin pertama ini kita buka untuk 3 orang penanya, dan bagi adik-adik nanti bisa mengaktifkan lower hand-nya atau juga bisa langsung bertanya di kolom chat ya. Jadi untuk yang ingin bertanya kita persilakan, atau ingin memberi masukan atau pendapat kita persilakan. Saya Bu ingin bertanya. Nah, dengan siapa? Robi Ernadi ya. Baik, ada lagi? Izin Bu, ingin bertanya juga. Oh iya. Nah, ada 2 orang, satu lagi. Saya Bu. Bertanya. Dengan siapa? Ini Zahra Bu. Jaringan di sini kurang ini. Ya. Baiklah, ini langsung saja kita terima dulu pendapat atau masukan atau bisa pertanyaan dari Robi Ernadi, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Des. Mohon maaf ini kalau suaranya kurang jelas karena agak sedikit hujan di daerah saya, Bu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Robi Ernadi dari Komunitas Peradilan Semua Fakultas Hukum. Di sini saya ingin bertanya lebih ke peraturan dalam pemilihan umum. Seperti kita ketahui bahwasanya sekarang di Indonesia kita mempunyai peraturan yaitu presidensial threshold atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Jadi secara otomatis partai-partai politik ini mencari induk untuk berkoalisi. Jadi secara tidak langsung partai yang mempunyai suara paling banyak lah yang dapat menentukan capres di pemilu. Jadi menurut saya ini peraturan presidensial threshold ini adalah upaya untuk memangkas hak berdemokrasi rakyat dalam pemilu secara tidak langsung. Karena kita mau putra-putri terbaik bangsa maju untuk mencalonkan diri untuk memimpin negara ini di stop oleh peraturan tersebut yang menurut saya hanya menguntungkan partai-partai besar saja dalam pemilu. Jadi pertanyaan dalam pemilu terhadap peraturan ini, serta bagaimana pandangan bapak-bapak tentang peraturan ini. Terima kasih, hanya itu. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi ada siapa? Hayat Zahara Medina, silahkan Dik. Zahara Medina.
Iya Bu. Ya. Tadi karena sudah dibuka salam dari saudara Robi, partner. Nah, perkenalkan nama saya Zahra Maidina. Jadi begini Bu, karena yang saya ketahui banyak sekali terjadinya kecurangan, baik itu level provinsi ataupun nasional tentang pemilu ini. Nah, di sini saya mempertanyakan bagaimana cara mengatasi maraknya indikasi kecurangan dalam pemilu yang amat meresahkan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat bagus pertanyaannya. Kemudian kita buka satu orang lagi. Izin Bu, bertanya Bu. Ya, dengan Romi, silakan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan bertanya-nya. Perkenalkan saya Romi Lajuna, mahasiswa Unmuha Hukum. Ya. Saya ingin melihat, sebenarnya saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama saya ingin melihat dari sisi anggaran untuk pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kita ketahui bahwa pemilu kita menghabiskan atau menganggarkan dana yang lumayan besar. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita melihat atau efektif manakah electoral vote yang ada di Amerika dari sisi pembiayaannya dibandingkan dengan sistem pemilu kita, karena kita ketahui bersama Amerika dan kita sama-sama mengadopsi sistem demokrasi. Untuk pertanyaan kedua, saya ingin melihat dari partai lokal. Kita ketahui bersama bahwa di Aceh memiliki hak istimewa, yaitu memiliki partai lokal tersendiri. Nah, apakah di daerah lain yang mendapat otonomi khusus seperti Aceh juga bisa mengajukan atau memiliki partai lokal juga, Bu? Itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Maaf, apa bisa sedikit diulang tadi mengenai kondisi di Aceh yang ada partai lokal? Intinya bagaimana? Ya, baik Bu, mohon maaf mungkin jaringannya kurang bagus karena lagi hujan. Jadi mengenai partai lokal, kita ketahui bersama bahwa di Aceh punya partai lokal. Apakah di daerah lain yang memiliki otonomi khusus seperti Papua juga ada kesempatan untuk bisa memiliki partai lokal juga? Itu saja Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk penanya. Mungkin untuk pertanyaan dari Robi Ernadi tadi, ini bisa langsung dipaparkan oleh Pak Rusnin. Dijelaskan oleh Pak Rusnin atau? Baik, saya menanggap pertanyaan saudara Robi terkait tentang bagaimana partai diberikan ambang batas yang bisa ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu dalam mengajukan calon-calon terbaiknya. Nah, ini salah satu, bukan kalau kita cermati secara langsung, berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017 serta undang-undang lainnya, berkaitan dengan pembatasan ini lebih kepada bukan pada pencekalan putra-putri terbaik Indonesia, akan tetapi mensederhanakan apabila semua bisa ikut mengajukan ini tentunya menjadi salah satu kerumitan dalam hal penyelenggaraan yang sekarang saja bagaimana rumitnya petugas KPPS banyak yang meninggal, petugas penyelenggara pemilu banyak yang meninggal akibat bagaimana sistem yang diselenggarakan oleh negara Indonesia pada saat sekarang ini. Butuh waktu yang panjang untuk memperbaiki sistem kita
sehingga sistem penyelenggaraan ini seperti penyelenggaraan yang ada di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika, sehingga perbaikan dalam sistem penyelenggaraan juga turut berpengaruh. Nah, dalam ambang batas ini tadi, bisa sah-sah saja kita menyampaikan, oh ini pembatasan hak warga negara atau tidak bisa ikut sertanya pemuda terbaik. Tapi kalau ini yang menjadi nomenklatur acuan kita sebagai opini, menyatakan pendapat ini sebagai kunci untuk membatasi orang, saya rasa kita perlu memahami dulu bagaimana sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang sudah diatur baik oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Terkait partai, saya malahan lebih sependapat partai itu hanya 2, jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak ini terlalu ribet ya, sistemnya pun orang yang kita pilih pun tidak jelas. Seperti sekarang kita rasakan, tidak ada koalisi lagi, tidak ada yang maksudnya partai yang berlawanan dengan pemerintah atau partai penguasa saat sekarang ini. Seolah-olah partai itu semua tunduk kepada partai penguasa, ikut bergabung, ya minimal ada jatah 1 menteri lah. Tapi kalau misalnya ada pembatasan 2 partai atau ini diselenggarakan, jelas yang mengawasi pemerintahan itu selain DPR, fungsi pengawasannya, partai politik yang kalah pemilu seperti Amerika juga bisa menjadi alat kontrol pemerintah yang berkuasa. Saya rasa dari saya demikian. Atau bisa saya sambung terus ke pertanyaan yang partai lokal tadi, Bu? Ya, boleh Pak, biar sekalian Pak ya. Ya. Baik, Saudara Romi. Saudara Romi itu pertanyaannya baik, bagus. Kalau misalnya Papua, daerah Yogyakarta juga istimewa khusus, menuntut dalam undang-undangnya harus ada partai lokal, ya sah-sah saja. Tapi itu tidak mungkin lagi kecuali mereka uji materi ke ke Mahkamah Konstitusi. Aceh kenapa diberi ada partai lokal? Itu salah satunya tuntutan MOU Helsinki yang dituangkan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, di mana ada salah satu poin di situ, poin terpenting selain kekhususan yang lain, partai lokal menjadi hak bagi warga masyarakat Aceh untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam politik nasional maupun politik lokal Aceh. Saya rasa demikian untuk dana dan sebagainya. Saya tidak punya kapasitas menjawab dana, bagaimana sumber dana. Saya serahkan ke Bapak Moderator. Demikian saya rasa. Ya, terima kasih Pak atas pandangannya. Jadi di sini intinya bisa jadi ya dengan ada perbaikan dari sistem pelaksanaannya ya. Jadi menurut Pak Rusmin juga alangkah lebih baiknya dengan diterapkan 2 partai saja, tidak banyak partai seperti sekarang ini ya. Jadi begitu ya. Kemudian mengenai pertanyaan dari Zahra Medina mengenai seringnya terjadi kecurangan, baik ini kecurangan di tingkat provinsi maupun di tingkat KPU pusat. Jadi kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Untuk ini kita minta pendapat dari Pak Asbullah untuk memberi pandangannya, dan juga sekaligus ini Pak mengenai anggaran tadi ya, pertanyaan dari Romi bisa langsung mungkin dipaparkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lela Kadri. Yang pertama saya apresiasi dulu pada yang penanya ya. Ada dari Pak Robi, dari Linda Robi ya. Kemudian ada dari Zahra Medina. Satu lagi tadi ada Pak Romi ya. Dari saya lihat ini Pak Romi mahasiswa atau bukan? Halo? Mahasiswa Fakultas Hukum Pak. Ya, mahasiswa ya. Posisinya mahasiswa Pak. Posisinya mahasiswa. Mohon maaf kalau saya panggil adik-adik mungkin. Saya lihat mungkin lebih ini ya. Oke, baik. Saya pikir menarik tadi terkait pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara pertanyaan dari Zahra ya. Bagaimana cara mengatasi
mengatasi apa? Masalah ya. Kecurangan yang Oh ya. terjadi. Bagaimana cara mengatasi kecurangan ya yang terjadi di penyelenggara begitu ya. Terutama perlu kita ketahui kecurangan itu terjadi di mana. Ya kan? Apakah dia saat penghitungan suara di TPS? Nah, saya pikir itu maksud oleh pertanyaan oleh Dinda Zahra ya. Apakah di saat direkap di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten, provinsi dan seterusnya. Nah, caranya sebenarnya ya sangat mudah. Ya, kenapa mudah? Karena semuanya sudah teratur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, baik undang-undang ya nomor 7 dan PKPU. Nah, pertama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara itu ada pesertanya. Pesertanya siapa? Yang pertama ada penyelenggara. Penyelenggara ada KPPS. Ya. Kemudian ada saksi dari partai. Nah, kalau kemarin saksi itu boleh 2 orang. Tetapi yang boleh masuk dalam TPS itu 1 orang. Ya, boleh diganti nantinya, boleh bergantian. Yang boleh masuk cuma 1 orang. Nah, kemudian ada PTPS. Ya, ada PTPS, ada pengawas di tingkat TPS. Begitu juga di jenjang kecamatan dan di jenjang kabupaten kota. Nah, dalam hal itu ya segala keputusan mereka boleh mengambil secara mandiri. Nah, tidak boleh ada intervensi dari PPK, dari komisioner KIT, ya. Ini yang mengatakan bahwa ini harus dilaksanakan, oleh KPPS. Ini tidak boleh. PPK juga begitu tidak boleh. Mereka hanya berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada. Ya, makanya kalau ketika ada kecurangan kan ada saksi. Makanya diperlukan saksi. Nah, kalau misalkan ada kecurangan, mereka langsung bisa komplain. Ya, bisa komplain. Ada tahapan-tahapan, ada mekanismenya. Mereka nanti boleh mengisi form C5-nya, ya, form komplainnya. Ya. Jadi begitu. Jadi tidak ada yang namanya suatu hal kecurangan itu yang loss. Nah, kalau misalkan di kampanye juga begitu. Ya, pesertanya ada kecurangan atau ada ini, ada itu. Ya, nah ini kan ada pengawas nantinya. Penyelenggara ini kan tidak hanya KPU, ya. Ada yang pertama DKPP, ada KPU, ada Bawaslu, ya. Oh, ketika persoalan tersebut juga tidak bisa di pengawasnya atau penyelenggaranya tidak bisa dikritik ataupun diserangkan ke arah yang lebih benar, kan bisa datanya ada DKPP, bisa dilaporkan kepada DKPP. Jadi begitu. Nah, tapi kalau peserta pemilu kemana datanya? Ya ke Bawaslu. Area juga ada Gakundu, ya, ada Gakundu terkait dengan pidana pemilu. Nah, adik-adik perlu juga diketahui, ya, dalam Undang-Undang Nomor 7 itu dia ada 4 hal sangat penting terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di saat pemilu, ya. Namun pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya, walaupun tidak diatur di Undang-Undang Nomor 7, ya, bisa juga dipahami bahwa ada juga diatur di undang-undang lain. Contoh seperti misalkan ASN, ya, ASN misalkan tidak boleh terlibat dalam hal kampanye, ya, tidak boleh mendukung suatu partai, tidak boleh menjadi pengurus partai, ya, itu juga diatur di undang-undang ASN. TNI juga begitu, diatur dalam undang-undang TNI, ya. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, ya. Kemudian ada Undang-Undang Polri, ya, Nomor 2 tahun 2002 juga diatur. Nah, kembali lagi kepada GECI juga begitu, diatur dalam Undang-Undang Desa. Jadi tidak serta-merta, ya, semua pelanggaran-pelanggaran ataupun apapun yang terjadi itu diatur di Undang-Undang Nomor 7. Nah, kalau di undang-undang itu tidak diatur, juga diatur di Undang-Undang KUHP. Nah, makanya hati-hati. Ya, hati-hati bagi adik-adik, ya, jangan membaca undang-undang itu, ya, apalagi saya paham nih, ini mahasiswa hukum semuanya, jangan membaca hukum itu hanya pada satu undang-undang, satu bab, ya. Kadang-kadang tidak diatur semua di undang-undang tersebut, tapi diatur di undang-undang lain. Belum lagi bicara Aceh, ya, berbicara dengan lab spesialis yang tidak diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, diatur di Undang-Undang Pemerintahan Aceh nantinya. Nah, kemudian diturunkan lagi ke kanunnya.
ada kanun partai politik, ada kanun penyelenggara kita. Ya, just itu. Nah, saya pikir memang tidak begitu puas jawaban ini pada Dinda Zahra, ya. Tapi ini menjadi sebuah pandangan, ya. Intinya pada Undang-Undang Nomor 7 itu dia ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran proses, ya, ada sengketa, kemudian ada pelanggaran pidana, kegakundu. Nah, jadi semuanya diatur, ya. Bisa ditempuh ke Bawaslu, juga bisa ditempuh ke Petun. Ya. Kalau itu juga tidak puas, kemana? Ya, ada nggak kunduh nantinya kalau masalah pidana, ataupun ya di situ. Nah, kemudian saya lanjut kepada pertanyaan tadi ada Pak Romi, ya, Pak Romi Rajuna. Ini menarik, ya, karena ini saya lihat mahasiswa hukum memang lebih paham, ya. Kita perlu kita ketahui yang kekhususan di Indonesia ini, yang pertama Aceh, ada DKI, ya, ada Jogja, ada Bali, Papua, ya, dan Papua Barat. Ada berapa? 5 atau 5 kekhususan di Aceh ini. Nah, tetapi dalam kekhususan ada satu poin apapun mereka boleh mendirikan partai politik lokal. Ya, berbeda dengan Aceh. Kalau Aceh diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 UU PA, pendirian partai politik. Makanya dirumuskan dalam kanun partai politik lokal. Nah, di kemarin, isu kemarin, ya, saya ada baca putusan MK terkait dengan Papua meminta untuk boleh mendirikan partai politik, tapi MK-nya menolak. Ya, MK-nya dengan jelas menolak kemarin. Berbeda karena mereka menganggap bahwa mereka juga sama dengan Aceh. Mereka tidak ketahui bahwa di Aceh itu jelas disebutkan dari perjuangan MOU Helsinki sampai dengan UU PA partai. Tapi dalam undang-undang kekhususan mereka, istimewa mereka itu tidak diatur terkait dengan undang-undang terkait dengan pendirian partai politik. Nah, sebenarnya kekhususan ini berbeda, ya. Jogja juga berbeda. Bali juga berbeda, Papua juga berbeda, termasuk dana OSUS itu juga berbeda di situ. Nah, kemudian terkait dengan masalah anggaran, menarik. Ini saya lihat Pak Romi ini baru mengikuti pemilu Amerika, ya, pemilu Amerika kemarin yang terpilih Biden, ya. Kenapa terpilih Biden ataupun kenapa si Trump itu kalah, ya. Nah, saya menariknya mengikuti perkembangan pemilu Amerika kemarin, ya. Ini juga ada kaitannya nanti dengan pertanyaan Hayatun Zahra, ya, pertanyaan Zahra. Saya ada ikuti Twitter Donald Trump, Joe Biden juga saya ada ikuti, Kamala Harris juga saya ada ikuti, ya. Tetapi di saat pemilu itu, ya, saya ikuti dan kita tweet itu memang benar-benar diblok informasi oleh Twitter, ya, termasuk Trump sendiri. Dia saat ini kan incumbent, sedang menjabat, ya, Dia sendiri mengeluarkan isu-isu terkait dengan hal-hal yang yang tidak valid terkait dengan pemilu, ya, tidak ada bukti dia sampaikan ataupun isu-isu yang buat kisruh, ya, itu langsung diblok oleh Twitter. Tidak bisa di-tweet, tidak bisa di-like, ya, tidak bisa juga di-komen oleh yang lain, ya, oleh siapapun. Artinya benar-benar diprotek oleh medsos. Coba kita bayangkan dengan pemilu Indonesia kemarin, ya. Walaupun ini belum menyentuh dengan jawaban daripada pertanyaan Pak Romi, ya. Kita bandingkan dengan pemilu Indonesia kemarin. Kita begitu banyak info-info hoax yang kita terima, ya, masyarakat terima. Makanya tadi terkait juga dengan pertanyaan Zahra. Nah, peran daripada mahasiswa juga penting, ya, dalam menangkal hoax. Tadi informasi itu jangan setengah diberikan, harus sempurna, ya. Kemudian jangan membuat ataupun memunculkan opini-opini yang membuat kisruh publik, ya, kisruh pesta demokrasi. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian terkait dengan anggaran tadi. Anggaran bagaimana anggaran dibandingkan anggaran pemilu pemilu Amerika dengan pemilu Indonesia kemarin. Nah,
Kalau saya pikir sistemnya, anggarannya bagaimana? Kalau saya pikir ini kan mungkin bukan kualitas, tapi kalau dihitung anggarannya juga sama, karena dengan proses dan tahapan yang nggak berbeda. Cuma sistem perhitungan suara itu yang berbeda. Nah, kalau di Amerika itu kan dia sistemnya ya ada istilahnya electoral college, ya. Mereka lebih kepada electoral college, walaupun suara populernya lebih tinggi. Tapi kalau suara electoral college-nya itu tidak tercapai, ya, maka presiden itu tidak terpilih. Nah, kenapa pertanyaannya harus 270 itu presiden itu dianggap menang? Ya, karena jumlah suara 538. Nah, kalau 270 kali 2 itu menjadi berarti 540. Ya. Artinya kalau dia mendapat suara 270 berarti dia sudah menang. Sudah pasti. Karena mereka dengan sistem 50+1. 50+1 itu dianggap menang. Nah, berbeda dengan kita Indonesia. Kalau Indonesia kemarin diatur lagi. Suara per provinsi itu berapa persen harus dipenuhi. Jadi berbeda lagi. Nah, terkait anggaran sama. Nah, malah kita bandingkan pemilu serentak kemarin, ya. Tujuan pemilu serentak pertama memperkuat sistem presidensial. Yang kedua, meningkatkan partisipasi publik, ya. Yang ketiga, efisiensi anggaran. Nah, kalau kita lihat, saya baca kemarin terbitan dari Perludem, ya. Anggaran pemilu 2014 sama 2019 itu nggak ada hemat, sama, ya, sama, ya, walaupun dilaksanakan secara berduaan. Nah, di pemilu 2019 itu jumlah pemilihnya 300 per TPS. Di pemilu sebelumnya 2014 sampai dengan 800. Artinya ini bengkak di anggaran penyelenggara. Ya, artinya kalau dihitung menurut para ahli, para pakar, itu anggarannya sama antara pemilu serentak 2019 dengan pemilu 2014. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah terkait dengan anggaran. Nah, kemudian satu lagi tadi saya sambung pertanyaan dari Robi Ernadi, ya. Saya tidak begitu simak dari pertanyaannya terkait saya simak terkait dengan presidensial threshold, ya, ambang batas untuk mengajukan presiden. Kalau ini pertanyaannya, ya, ambang batas ini sesuatu yang diatur di undang-undang, nomor 7. Nah, undang-undang nomor 7 itu kemarin itu gabungan dari 3 undang-undang. Gabungan daripada 3 undang-undang. Dulu ada undang-undang penyelenggara. Kemudian ada undang-undang pemilihan anggota DPR. Kemudian ada undang-undang pemilihan presiden. Jadi digabung jadi satu. Ya. Nanti rancangan undang-undang baru ini sudah menjadi gabungan lahir undang-undang pemilu, gabungan daripada 4 undang-undang. Ya, 4 undang-undang. Nah, jadi inilah yang namanya politis dan negara demokrasi. Kalau tadi Pak Rusnin menyampaikan bahwa lebih baik 2, saya pikir ini tidak elok Pak Rusnin. Karena kita berbicara demokrasi itu ada kebebasan berserikat, berkelompok, membentuk organisasi pun juga boleh. Tapi tidak melanggar daripada aturan undang-undang tadi, ya, tidak melanggar pada aturan undang-undang. Nah, maka dalam hal ini, dalam pengajuan presiden, ya, diatur siapa? Ya, partai tadi juga. Artinya kan sudah ada perwakilan di DPR, ya, sudah ada perwakilan di DPR yang mengatur terkait dengan ambang batas untuk syarat untuk mencalonkan presiden. Tidak boleh kita salahkan, tidak boleh kita juga mengatakan bahwa mengkebiri yang lain, ya. Yang lain juga punya hak. Haknya dari mana? Yang pertama, ya dari bawah tadi, dari pemilu. Kalau mereka dapat kursi, ya, berarti dia dapat mengajukan presiden nantinya. Kalau mereka tidak dapat kursi di awal dalam pemilu legislatif, berarti mereka juga tidak dapat mengajukan presiden. Hanya bisa mendukung. Beda antara mendukung dengan mengajukan presiden. Jadi saya pikir itu. Tapi lebih jelasnya tadi apa pertanyaan daripada dari Pak Robi tadi? Jadi Robi, apa kira-kira pertanyaan tadi? Robi? Pertanyaannya keuntungannya bagi masyarakat. Apa dengan adanya peraturan presidensial threshold tersebut? Iya.
keuntungan bagi masyarakat. Nah, saya berpikir begini, kalau bicara keuntungan daripada masyarakat, yang pertama seperti disampaikan oleh Pak Rusdi tadi, ya, calon presiden menjadi terbatas. Jadi yang namanya calon presiden itu kan dia punya kapasitas, punya apapun, nah, punya popularitas, punya ini semua, termasuk bahasa sekarang ada isitas, ya. Jadi tidak semuanya bisa mencalonkan menjadi presiden, tidak semuanya juga bisa mencalonkan gubernur dan wali kota dan bupati. Ya, ini bukan ajang ajang mendaftar melamar kerja, ya. Bahasanya siapapun juga bisa ikut. Jadi itu menjadi salah satu, ya. Nah, kemudian faktor masyarakat juga keuntungannya juga bisa dapat melihat dengan jelas, ya, terkait dengan popularitas dan elektabilitas daripada calon tersebut, ya. Saya pikir itu mungkin yang dapat saya bahas, ya. Saya yakin jawaban ini tidak puas bagi penanya, ya. Tapi ini hanya gambaran sedikit. Tidak hanya di forum ini, di daring ini kita berkomunikasi dan berdiskusi, tapi di forum-forum lain ataupun bisa ditanyakan langsung, nanti juga bisa komunikasi langsung dengan saya sendiri ataupun Pak Ustin, ya. Kalau saya di KIP ini menangani divisi penyelenggaraan pemilu. Jadi terkait dengan alokasi kursi, penyusunan dapil, kemudian apalagi verifikasi partai politik, peserta pemilu, verifikasi caleg, kemudian apalagi penetapan calon anggota DPR, ya, dari calon sementara sampai dengan calon tetap, ya. Kemudian pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan rekap, ya, sampai dengan penetapan calon terpilih. Jadi itu tugas saya sebagai daripada divisi teknis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika adik-adik ingin menggali lebih jauh terkait dengan apa yang tugas saya hari ini, bisa langsung boleh di WA ataupun boleh dijumpai langsung atau bisa langsung ke kantor KIP, ya. Apalagi adik-adik ada melakukan penelitian, ya, juga bisa mengambil sampel di KIP Utawan Aceh. Saya pikir itu saja paparannya. Terima kasih Bu Laila Kadi dan terima kasih Pak Rusdin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Sedikit, kira-kira di termin kedua ini ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya. Kita batasi, ya. Dengan Hayatun Mutmainah dan M. Razi, ya. Gimana, Bu? Razi ingin mengajukan pertanyaan? Ini Bu ingin menanggapi aja Bu. Bu mau tanya juga sekaligus untuk ini Bu, pemilihan seperti yang terjadi beberapa saat ini ya, tentang pemilihan Presiden Amerika, tentang Donald Trump dan Joe Biden, Bu. Ya, gimana menurut pandangan M. Razi? Menurut hukum yang terjadi, Bu, misalkan ada suatu pihak yang tidak tidak senang, Bu, atau tidak menerima suatu kan pemilihan yang telah terjadi dan dia mengajukannya ke mahkamah itu, Bu, ya, Mahkamah Konstitusi, Bu, ya. Ya, di Indonesia Mahkamah Konstitusi. Nah, itu Bu, misalkan nanti di Amerika ada pengadilan. Ya, Pak. Nanti kalau di sana sudah dilakukan pengajuan tapi tidak ada respon, itu dalam waktu berapa lama? Contoh misalnya kayak kemarin pemilihan tentang presiden kita Pak Prabowo sama Bapak Jokowi, Pak. Jadi misalkan tidak direspon, apakah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pasangan atau paslon pihak yang kalah itu, Pak? Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Oke, ya, dari M. Razi, ya. Selanjutnya dari adik kita Hayatun Mutmainah. Ya, Bu, saya ingin bertanya, Bu, bagaimana kami selaku pemilih pemula di sini ataupun mahasiswa dalam ikut serta menggerakkan para kaum golput ini, Bu, atau orang-orang yang tidak mau memilih, acuh terhadap pemilu untuk datang ke TPS dan ikut memilih. Mungkin ada tips dan triknya, Bu? Mohon.
Baik, oke. Ini untuk sepertinya nih perbandingan ya antara pemilihan presiden di Amerika Serikat yang baru-baru saja terjadi, kemudian kita bandingkan dengan pemilihan di kita dalam hal tidak adanya pihak-pihak yang senang dengan hasil pemilu. Nah, kalau Ya, ya, untuk Bu. kita kan diajukan ke MK, jadi apabila tidak ada respon ini atau gimana, jadi kemana untuk diajukan selanjutnya, begitu ya? Ya, ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau ini mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Rusnin. Kemudian juga ada pertanyaan dari Hayatun, bagaimana pemilih pemula untuk menggerakkan kaum-kaum yang tidak mau memilih gitu ya, acuh tak acuh. Dan ini nantinya akan direspon oleh Pak Asbullah. Silakan untuk pertanyaan pertama, kami minta tanggapan dari Pak Rusnin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Saudara Razi. Dalam sengketa pemilu Ya, itu bukan hanya sengketa pemilu di bidang hasil, sengketa pemilu, penetapan calon dan sebagainya itu berawal ketika penetapan dulu awal itu bisa si calon atau incumbent mengajukan tuntutan hukum atau mencari keadilannya. Yang pertama itu ke Peradilan Tata Usaha Negara terkait tentang penetapan atau partainya tidak lulus dari penetapan KIP atau sebagainya, itu di tingkat pertama. Sepertinya ada gangguan koneksi ya dengan Pak Rusnin. Halo? Oh. Pak Rusnin? Ya. Halo? Ya Pak Rusmin. Ya, masih jelas ya? Ya. Jelas. Masih Pak. Ya, saya lanjutkan. Mohon maaf terputus tadi. Itu bisa diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu terkait dengan Sepertinya jaringan lagi kurang baik ya. Halo Pak Rusmin. ya, terkait sengketa hasil, bagaimana sengketa pemilu di tahun 2019, sengketa terakhir kemarin antara Presiden Jokowi dengan Prabowo mengajukan gugatan ke ke Mahkamah Konstitusi yang menuntut hasil dan proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dianggap tidak memenuhi standar bagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang 7 2017, sehingga salah satu incumbent atau calon presiden pada saat itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, apabila tidak ditanggapi, langkah hukum apa yang bisa ditempuh oleh si calon? Berkaitan dengan nomenklatur hukum kita, hukum tentunya berjenjang. Berjenjang artinya ketika seorang warga negara, karena kita negara-negara hukum, restat, setiap tindakan dan perbuatan itu harus ada nomenklatur atau acuan hukumnya yang menjadi dasar tindakan atau perbuatan, sehingga bisa kita lihat untuk mencari keadilan dalam ranah hukum apabila proses pemilu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan si calon, maka terkait hasil dan proses penyelenggaraan dia dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan aturan hukum di Indonesia tidak boleh satu hakim pun atau pengadilan pun Ya, lanjut Pak Rusmin. Sepertinya ada masalahnya dengan halo Pak Rusnin. Jaringan Bu ya, apa nih Bu?
Atau langsung kita minta tanggapan dari Pak Hasbullah mengenai pertanyaan dari Hayatun tadi mengenai cara-cara untuk menggerakkan pemilih yang acuh tak acuh untuk melakukan pemilihan atau memberikan suara. Berhubung Pak Rusmin mungkin lagi memperbaiki koneksinya, silakan Pak Hasbullah. Oke, baik. Terima kasih Adinda Hayatun ya. Ini berarti terkait kiat-kiat ya. Kiat-kiat pemilih itu mau datang ke TPS ya. Supaya tidak ada pemilih yang golput, golongan putih ya, ataupun golongan yang tidak menggunakan hak pilih ya. Nah, ini juga persoalan karena kita demokrasi, yang tidak memilih juga hak ya, itu hak mereka. Yang memilih juga hak mereka. Jadi tidak bisa kita kita paksa. Nah, makanya ada azas lah pemilu ini, langsung, umum, bebas, dan rahasia ya. Langsung itu tidak dapat diwakili ya. Artinya dia harus langsung ya, kita sendiri yang memberikan suara. Tidak boleh ini suara saya berikan sebentar kuasa kepada anak. Nah, kan ada istilah hukum diberikan surat kuasa. Tapi dalam pemilu itu tidak boleh. Ya, tidak boleh diberikan surat kuasa untuk memilih populan misal ya. Ini tidak boleh. Nah, kemudian kalau ada pemilih ya yang tidak bisa ke TPS, makanya penyelenggara lah yang memvalidasi supaya pemilih itu dapat menggunakan hak pilih. Kalau misalkan dia sakit ya, kita jumpai dia. Untuk kita berikan hak pilih untuk yang sakit tadi. Lain lagi kemarin ada orang gila misalkan. Ini lain lagi bab ya. Ini bukan istilahnya bukan orang gila tapi ODGJ, orang yang dengan gangguan jiwa ya, gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini kan bermacam-macam dia ya. Artinya yang bisa memilih itu orang yang dengan gangguan jiwa yang tarafnya yang sangat rendah ya. Bukan sudah sudah tidur di jalan, sudah ini, sudah itu ya. Sudah betul-betul di jalan raya, itu bukan, tidak termasuk. Nah, kemudian kiat-kiatnya bagaimana? Nah, kiat-kiatnya ya kita berikan pemahaman kepada pemilih itu ya, kepada masyarakat, apalagi generasi muda. Salah satu contohnya dengan forum-forum ini ya, kita berikan mereka pendidikan politik ya, pendidikan yang cerdas sehingga pemilih itu rasional ya, bukan irasional ya. Jadi dia tahu tidak hanya dia memilih karena faktor saudara, tidak hanya dia memilih karena faktor kedekatan rekan atau rekanan siapapun ya, ataupun karena sudah berjasa kita, bukan karena faktor seperti itu, tetapi karena yang pertama kita negara demokrasi, kita punya hak dan kewajiban ya, itu hak kita. Kecuali hak politik itu sudah dicabut, kita punya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, memilih itu ya tergantung pada siapa dia jatuhkan pilihannya ya. Otomatis kiat-kiatnya yang tentunya kita berikan kecerdasan pendidikan politik kepada pemilih itu. Yang memberikan kecerdasan pendidikan politik itu tidak hanya kami penyelenggara, ada juga peran pemerintah. Ada peran universitas juga, ya. Karena disebutkan juga di undang-undang itu, peran pemerintah untuk memberikan pendidikan politik kepada warga negara, ya. Kemudian peserta politik juga wajib memberikan pendidikan politik. Itu juga disebutkan dalam undang-undang partai politik, jelas, ya. Maka setiap tahun partai itu juga ada anggaran. Nah, salah satu penggunaan anggaran itu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ya, secara luas. Jadi itu mungkin gambaran sedikit jawaban daripada pertanyaan Hetun. Di samping nanti ada faktor-faktor lain bagaimana cara kita mengajak pemilih untuk datang ke TPS. Tapi dengan cara kita tidak boleh memaksa ya, gitu ya. Cara punya pada diri kita masing-masing bagaimana caranya. Itu jawabannya lebih tepat saya pikir. Nah, kemudian saya sambung sedikit mengenai pertanyaan si Adinda ini, M. Raji ya. Bagaimana kalau misalkan diajukan suatu sengketa itu ataupun
ya perselisihan itu tidak diproses. Ya, saya berpikir begini. Nah, makanya dalam prinsip penyelenggara itu kan ada namanya ada kepastian hukum. Ya, kepastian hukum. Salah satu contohnya inilah seperti ini. Nah, dalam undang-undang pemilu, saya kembali lagi, saya jelaskan lagi, ya. Yang pertama pelanggaran itu, yang pertama ada sengketa proses dan ada sengketa administrasi. Nah, tahap awalnya, ya, yang harus diajukan itu ke Bawaslu. Oh, ini ada masalah, ya. Peserta pemilu ada ini, ada itu, ya. Komplainnya yang pertama dia ke Bawaslu. Nah, tidak puas dengan Bawaslu, hasil ataupun tidak direspon oleh Bawaslu, ya, ataupun yang direspon mereka kita tidak puas, maka juga diberikan kesempatan kepada peserta pemilu ataupun kepada masyarakat. Kemana? Ke Petun, ya, PTUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha, ya, Tata Usaha. Nah, keputusan nanti daripada tata pengusaha itu dia bersifat mengikat, ya, bersifat mengikat, harus dieksekusi apapun keputusan oleh penyelenggara. Contoh misal, ya, ada partai ataupun ada peserta pemilu, misalkan terkait dengan administrasi, direkomendasi oleh Bawaslu, ya, untuk dicoret, ya. Kemudian KPU ataupun KIP mencoret ataupun tidak mencoret, ya, sehingga peserta pemilu ini kan tidak puas, ataupun kami penyelenggara dari KPU ataupun KIP juga tidak puas, juga bisa mengajukan ke PTUN, ya. Jadi apapun yang diputuskan itu semuanya sudah diatur menurut tata cara hukum semuanya, ya, tidak ada suatu kekosongan hukum apapun. Nah, seperti tadi ada perselisihan masalah pidana ke Gakumdu, ya, apapun yang diputuskan oleh Gakumdu, makanya ada polisi Gakumdu, ada kejaksaan, ada Bawaslu, ya, dari 3 lembaga inilah yang memutuskan. Makanya tidak ada campur tangan lain terkait dengan pidana pemilu. Jadi jangan salah, ya. Misalkan di saat-saat proses kampanye ataupun mohon maaf, ya, ada polisi langsung mengambil sikap ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini bukan urusan polisi. Biasanya begitu. Ini bukan urusan kejaksaan, ya. Ini urusan nggak kundu masalah ini. Jadi semuanya diatur kecuali persoalan lain, masalah pidana. Ini urusan polisi, masalah kriminal, ya, urusan polisi. Tapi terkait dengan masalah pemilu ini urusan nggak kundu terkait pidana. Nah, kemudian terkait dengan perselisihan hasil tadi, ya, diajukan ke MK. Pertanyaannya itu diajukan ke MK tapi MK-nya tidak direspon, ya. Kan dalam apa namanya, dalam tata cara hukum itu kan dia ada apa namanya, ada tingkatan-tingkatannya, artinya tidak terjadi kekosongan. Nah, nggak mungkin secara undang-undang, ya, tugas MK itu dia wajib merespon, nggak ada istilahnya nggak merespon. Ini lucu, ya. Belum ada kasus apapun tidak direspon, tetap direspon. Ya, kalaupun direspon itu tidak puas ataupun tidak direspon, kan bisa diajukan lagi ke mana? Ke Komisi Yudisial ataupun ke MA, ya, ke MA ada atapnya lagi, ya, bisa dilaporkan hakim atau apapun ini terkait dengan Komisi Yudisial, ya. Jadi saya pikir itu mungkin itu jawabannya. Ada yang tertinggal kira-kira dari pertanyaan, ya? Mungkin sebagai gambaran itu saja dari saya, Bu Laila. Kemudian saya pikir ini mungkin daripada sesi terakhir dari pertanyaan, ya. Sebelumnya apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, banyak cakap ataupun kurang cakap, ya, ini saya mohon maaf, ya. Tentu silaturahmi ini tidak hanya di sini, kita masih berlanjut, ya, insyaallah. Terima kasih Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sudah menjelaskan panjang lebar. Kemudian berhubung kita sudah di penghujung waktu, ya, walaupun diskusi ini sangat menarik, namun waktu tidak memungkinkan lagi. Namun sebelumnya kita mintakan ini kepastian dari Pak Rusmin tadi, mungkin ada yang masih ingin disampaikan berhubung tadi ada gangguan koneksinya.
Gimana Pak? Masih ada yang ingin ditanggapi atau ada statement akhir dari Pak Rusnin? Pak Rusnin? Kayaknya udah lost. Hanya saya ingin bertanya lagi satu, Bang. Gimana? Gimana moderator gimana? Ini maksudnya kalau memang nggak ada pertanyaan, ini mengenai penjelasan bagi pensiunan TNI, apakah mereka termasuk pemilih pemula atau pemilih bagaimana? Ya, pensiunan TNI dan Polri. Oh iya, pensiunan TNI Polri. Iya, itu juga tergolong dalam pemilih pemula. Karena pemilih pemula ini kan orang yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Nah, tapi mungkin bisa jadi juga TNI dan Polri bukan baru pertama kali ya. Mungkin di umur 17 tahun dia sudah pernah juga, misalkan dia jadi polisi atau jadi TNI di umur 20 tahun ya kan. Atau di umur berapa lah ya. Tapi itu juga tergolong dalam pemilih pemula. Karena secara umum, secara keseluruhan kita lihat ya, tergolong juga pemilih pemula. Karena dia baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Jadi saya pikir itu, ya. Baik ya, kira-kira udah sangat jelas ya. Ini mungkin kita agak kesulitan dalam menghubungi Pak Rusnin kembali karena ada gangguan teknis, gangguan jaringan mungkin ya. Jadi berhubung waktu pun sudah tidak memungkinkan lagi, kita ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua, dan harapannya mungkin kita bisa dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Jadi demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, dan terima kasih atas partisipasinya, dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan sekedar informasi, nanti adik-adik yang telah melakukan registrasi bisa membuka email dalam beberapa hari kemudian, karena kita akan mengirimkan e-sertifikat di masing-masing alamat email yang telah diregistrasi. Dan sebelumnya kita tutup, namun kami minta agar masing-masing adik-adik membuka videonya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Silakan fotografer kita dari ini, operator juga harap bisa membuka videonya. Gimana, udah bisa dimulai? Udah. Oke, udah ya. Terima kasih untuk abang fotografer kita. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.